Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Dwi Prayoga dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan membahas fungsi periodik dan Dieter Fourier. Fungsi periodik atau fungsi siklik juga disebut bentuk gelombang periodik atau scatter gelombang periodik. Adalah fungsi yang mengulangi nilainya secara berkala atau periode. Bagian fungsi atau bentuk gelombang yang dapat diulang disebut siklus. Misalnya, fungsi trigonometri yang berulang dengan interval 2π radian adalah fungsi periodik. Fungsi periodik digunakan di seluruh ilmu pengetahuan untuk menggambarkan osilasi, gelombang, dan fenomena lain yang menunjukkan periodisitas. Fungsi apapun yang tidak periodik disebut aperiodik. Ini adalah ilustrasi fungsi periodik dengan periode P. Definisi dari fungsi periodik adalah suatu fungsi f dikatakan periodik jika untuk suatu konstanta bukan 0, p berlaku demikian. F x plus p sama dengan fx. Untuk semua nilai x di domain konstanta bukan 0, p yang demikian disebut periode fungsi. Jika terdapat konstanta p dengan sifat ini, maka disebut periode fundamental, atau juga disebut periode primitif, periode dasar, atau periode prima. Seringkali periode suatu fungsi digunakan untuk mengartikan periode fundamentalnya. Suatu fungsi dengan periode P akan berulang pada interval yang panjangnya P, dan interval ini terkadang juga disebut sebagai periode fungsi tersebut. Definisi. Secara geometris, fungsi periodik dapat didefinisikan sebagai fungsi yang grafiknya menunjukkan simetri translasi, yaitu fungsi f periodik dengan periode P jika grafik f invarian pada translasi arah x dengan jarak P. Definisi periodisitas ini dapat diperluas ke bentuk dan pola geometris lainnya, serta digeneralisasikan ke dimensi yang lebih tinggi, seperti teselasi periodik pada bidang. Barisan juga dapat dipandang sebagai fungsi yang didefinisikan pada bilangan asli, dan untuk barisan periodik. Gagasan ini didefinisikan sesuai dengan itu. Contoh bilangan real. Ini adalah contoh grafik fungsi sinus yang menunjukkan dua periode lengkap. Lalu untuk fungsi sinus periodik dengan periode 2π 2π itu maksudnya itu satu bukit satu lembah itu 2π. Sejak sin x plus 2π sama dengan sin x. Untuk semua nilai x, fungsi ini berulang pada interval panjang 2π. Contoh sehari-hari terlihat ketika variabelnya adalah time. Misalnya jarum jam atau fase bulan menunjukkan perilaku periodik. Gerak periodik adalah gerak yang kedudukan sistemnya dapat dinyatakan sebagai fungsi periodik. Semuanya mempunyai periode yang sama. Untuk satu fungsi pada bilangan real atau bilangan bulat, artinya seluruh grafik dapat dibentuk dari salinan suatu bagian tertentu yang diulang secara berkala. Contoh sederhana dari fungsi periodik adalah fungsi f yang memberikan bagian pecahan dari argumennya. Periodenya adalah 1, khususnya f 0,5 sama dengan f 1,5 sama dengan f 2,5 sama dengan 0,5. Grafik fungsi f adalah gelombang gigi gergaji. Fungsi trigonometri sinus dan kosinus adalah fungsi periodik yang umum disertai titik 2π.
Pokok bahasan deret Fourier yang menyelidiki gagasan bahwa fungsi periodik sewenang-wenang adalah penjumlahan fungsi trigonometri dengan periode yang cocok. Berdasarkan definisi di atas, beberapa fungsi eksotik misalnya fungsi Dirichlet juga bersifat periodik. Dalam kasus fungsi Dirichlet, bilangan rasional K0 adalah suatu periode. Lalu untuk selanjutnya, deret Fourier. Jika fungsi fx terdefinisi pada interval min L, L dan di luar interval tersebut fx periodik dengan periode 2L, maka deret Fourier atau ekspansi Fourier dari fungsi fx tersebut didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan A0 per 2 plus sigma tak terhingga n sama dengan 1 an cos npx per L plus bn sin npx per L. Di mana n sama dengan 1 per L integral min L sampai L fx cos npx per L dx. Untuk bn sama, cuma yang membedakan itu di cos dan sin saja. Lalu untuk sekarang masuk ke contoh soal. Diketahui fx dari 0 sampai 3. Untuk batasnya itu, untuk memiliki batas min 5 kurang dari x lebih besar dari min 5 kurang dari 0. Bisa juga dari x lebih kecil dari 5 dan lebih besar dari 0. Dengan periode 10, tentukan koefisien Fourier dari fx. B deret Fourier dari fx. Diketahui periode 10, T sama dengan 2L, T sama dengan 10, 10 sama dengan 2L, L sama dengan 5. Lalu untuk ini yang di atas ini gambaran grafik dari ini. Min X lebih kecil dari 0 sampai min 5 itu berada di 0. Lalu untuk yang X lebih besar dari 0 kurang dari 5 itu berada di 3. Lalu untuk yang pertama itu mencari A0, di mana N sama dengan 0, T sudah diketahui, yaitu AN sama dengan 1 L integral min L sampai L fx cos npx per L dx. A0 sama dengan 1/5 di L nya 5 integral min 5 fx kali cos ini cos 0 itu karena A nya 0 px per L dx. Lalu ini 0 ini dikalikan apa-apa hasilnya kan 0. Tapi kalau cos 0 itu hasilnya 1, sama dengan 1/5 integral min 5 sampai 5 fx dx. Lalu di situ 1/5. Nah, ini di sini karena ada dua maksudnya itu dua variabel di sini.
Makanya di sini dipecah juga menjadi dua suku. Ini menggunakan yang 0 dan yang kanan menggunakan 3. Dan jangan lupa batasnya juga dimasukkan. Lalu kalau untuk hasilnya itu ya 1/5 itu sama dengan 1/5 dalam kurung 3 kali 5 min 3 kali 0. Lalu coret hasilnya 0, 3 kali 5, 15 dibagi 5, 0 sama dengan 3. Untuk langkah selanjutnya yaitu mencari AN. L sama dengan 5, sama seperti yang tadi. AN rumusnya sama yaitu super L integral min L sampai LF X kali cos N P X per L dx 1/5 integral min 5 5 fx cos N P X per 5 dx 1/5 integral min 5 0 kali 0 cos N P X per 5 dx plus integral 0,53 kali cos N P X per 5 dx. Nah, lanjut. Ini 1/5. Ya, ini kan tadi dipecah fx menggunakan 0 dan 3. Di ya di batas tadi kan ada 2, ada 3 dan 0. Ini 0, ini 3. Atas atas bawahnya jangan lupa min 5 0 5 0. Caranya juga sama. Lalu ini itu cara mengintegralkan cos NP kali 0. Untuk hasilnya 1/5 3 per N P sin NP ya. Lanjut AN 3 per NP sin NP diketahui N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. N sama dengan 1, A1 sama dengan 3 per 1 Pi. Ini 1 ini masuk Pi 3 sin Pi. Nah, karena sin Pi sama dengan 0, maka hasilnya juga 0. Karena apapun dikali 0 ya hasilnya 0. Yang 2 sama masukkan nilainya sin 2pi juga hasilnya 0. Dan seterusnya sin 3pi hasilnya juga 0. Ya, lalu selanjutnya adalah mencari Bn. Diketahui L sama dengan 5. Bn 1 per L. Nah, ini sebenarnya caranya sama, cuma yang diganti itu cos diganti sin. Nah, lalu 1/5 integral min 5 0. Nah, ini dipecah menjadi 2 kayak tadi sebelumnya. 0 sama 3 dimasukkan. Karena 0 tadi itu batas dari min 5 sampai 0 dan 3 itu 0 sampai 5. Masukkan. Caranya tetap sama. Selanjutnya sama dengan 1/5 kali 3 min
Karena integral dari sin adalah min cos, maka dimasukkan 1 n p per s kali cos n p per 5 x. Masukkan batas bawah sama atas. Selanjutnya min 1/5 di min 1/5 dikali 3 kali 5 per n p, cosnya masuk, n p per 5 kali 5 itu dicoret, hasilnya itu 0. Hasilnya itu cos, hasilnya itu min 1. Nah, di bawahnya itu ditulis, sehingga bn sama dengan min 3 per np cos np min 1 n sama dengan 1,2,3 dan seterusnya. N1 sama dengan B1 sama dengan min 3 P cos P cos cos 1 P min 1. Lalu hasilnya itu lalu selanjutnya N2 memiliki B2 sama dengan min 3 per min P cos kali 2 P min 1 dengan 0. N3 B3 dengan min 3 per 3 Pi cos 3 Pi min 1 sama dengan 6 per 3 Pi. Nah, di sini sudah kelihatan pola. Kalau Bn nilai 0 itu muncul jika n nilai n itu genap. Sedangkan Bn sama dengan min 3 NP hasilnya itu ganjil, diganjil maksudnya. Setelah diketahui nilai A0, AN dan BN itu dimasukkan ke dalam rumus fx ini. A0 per 2 plus sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga AN cos NPX plus L plus BN sin NPX per L. Nah, lalu sekian, terima kasih.